Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita pada syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari bahan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, pada episode kali ini spesial, kita kedatangan tamu dari Jepang. Ini beliau adalah Miss Mike gitu ya. Kemudian ini juga ada penerjemah Bu Kiki, lupa Bu. Ini nanti akan membahas tentang Islam yang ada di Indonesia dan Jepang. Tapi perlu diinformasikan bahwa Miss Mika ini beliau ini belum beragama. Jadi nanti, tapi beliau di Indonesia itu sudah belajar atau sudah ingin tahu tentang Islam. Nah, seperti biasa juga ini teman ngopi saya Mas Aldi. Selamat Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Mas Anis. Sehat ya. Mas Anis gimana? Sehat. Cuman ini agak begitu tidak atau deg-degan ini karena ada tamu dari Jepang ini. Oh, dari Jepang. Ya, ini saya sudah kayak Naruto nih rambutnya Mas. Oh gitu ya. Naruto sama Tsubasa gitu ya. Kuning. Nah Mas Aldi, ini kita kedatangan tamu dari jauh dari Jepang. Kalau kemarin kita juga sudah kedatangan tamu dari. Berarti gini Mas Aldi, saya sampaikan juga. Ngopi kita ini spesial juga. Kemarin ada dari Perancis. Iya. Dulu juga pernah dari Mesir. Ada Syekh dari Mesir. Dulu juga pernah dari Afghanistan. Iya. Nah ini berarti keempat dari Jepang kan gitu. Nah karena Mas Aldi mau diskusi tentang apa, tentang Miss Mika ini yang katanya di Indonesia itu sebagai volunteer pendidikan yang ini kedua kalinya nggih Bu Kiki. Nah, ya, kedua kalinya. Nah kira-kira misinya itu apa Miss Mika itu ke Indonesia? Miss Mika, what is your mission coming in Indonesia? To experience working here, like internship. Oh, dia untuk berpengalaman bekerja di sini, jadi seperti magang seperti itu. Oh magang gitu ya. Berarti statusnya di sana masih belajar atau sudah mengajar di Jepang? In Japan, you as still a student of or you as a teacher in Japan? In Japan, you still a student or a teacher? Oh, I'm a student. A student. Maybe you can tell us you study in what university? I study about education, English education in Musashi University in Tokyo. Then I'm third grade in Musashi, and yeah, I'm taking classes in English. Oh, ya. Jadi Miss Mika ini adalah masih mahasiswa tahun ketiga di Musashi University. Jurusannya adalah pendidikan bahasa Inggris, seperti itu. Berarti kesini itu katanya sudah kedua kalinya. Ya, it's your second time ya. Itu ada ketertarikan apa tentang Indonesia dari Miss Mika ini? Kenapa kok sampai kedua kali kesini itu? Okay, why you come to Indonesia in the second time? Maybe you have a reason, maybe? Yeah. So I have two reasons. The one is because I just in Japan there are not many people from other country, like really just Japanese people live in Japan. So I want to explore my life to get to know other people and other culture. And okay, that's one reason. And the second one is because people in Indonesia are really kind and open-minded. And also I got really interested in Islam culture. Oh yeah.
Yeah. Nah, jadi ada dua alasan Miss Miko ini ke Indonesia. Yang pertama kan di Jepang itu nggak banyak ya orang-orang Jepang aja gitu, nggak banyak orang yang dari negara lain gitu. Nah, dia kalau ke sini tuh kan dia mau explore apa ini ya dia biar bisa bergaul sama orang-orang selain Jepang ya, seperti itu. Nah, yang kedua dia tadi what's your second? Because orang Oh iya oke ya because karena orang-orang Indonesia itu baik-baik gitu loh. Jadi itu membuat dia tuh kangen gitu ya, kangen. You miss Indonesia ya? Ya, kangen sama Indonesia. Dan juga dia itu mulai tertarik sama Muslim, sama Islam seperti itu. Makanya dia datang ke sini lagi. Nah, tadi kan ceritanya kan tadi diomong Mas Anies belum beragama ya. Ini kok kemudian bisa tertarik dengan Islam itu apa kesannya itu seperti apa itu kok bisa tertarik sama Islam? Okay. Why you interested in Islam? Because in Japan there are few Muslim in Japan, like 2 million 30 Muslim in Japan. So it's really rare to meet Muslim, like people who wear hijab and long shirts. So yeah, when I came here, I was super surprised. Yeah. Like everything, it's different, totally different. So I got curious about them. Oke. Ya awalnya tuh karena di Jepang kan emang jarang Muslim ya, sekitar cuma 2 juta orang aja. Jadi jarang sekali ketemu orang Muslim, jarang sekali lihat orang yang berhijab, kemudian pakai pakaian yang panjang. Mungkin awalnya dari situ. Nah, ketika dia di sini dia kaget, oh beda banget ya sama Jepang. So why you be curious with Islam? So you want to experience in Islam more? Yeah, because after I got interested in Islam, yeah. I tried to read a book about Quran. Yes. Quran. Like, then I feel the teaching of Islam is kind of same as my mind. Like be kind to other people and like help people who need money or. Yeah. So that's the reason. Oke. Nah, setelah dia tertarik sama Islam, jadi Miss Miko ini baca buku tentang Quran. Nah, di buku itu ternyata ajaran Islam tuh kok sama ya kayak pikirannya dia gitu loh. Seperti kita harus baik ke orang, kemudian harus berbagi ke yang membutuhkan, seperti itu. Tapi di Jepang sendiri ya budayanya, apakah nggak seperti tadi berbagi dengan orang lain, terus lebih ramah atau bagaimana? What about the Japanese people? You say that in Islam we have to kind to people and share to the need of people who need. How about the Japanese culture? Is the kind? Yeah, I think it's the same, almost same. So what's the difference? What's the difference? Yeah. What's the difference? If that kindness and we want to share to people is also in Japanese culture, so why you so interested in Islam? I mean, I don't find any differences. Rather, I find similarity. That's because I really feel comfortable. Jadi karena dia ngerasa nyaman aja gitu. Rasa nyaman gitu. Oke. Tadi kan Miss Miko ini kan tidak beragama di Jepang. Belum beragama. Apakah memang rata-rata orang Jepang itu tidak beragama? Ataukah memang di sana itu kebanyakan agamanya itu memang agama yang mungkin hanya kepercayaan saja? Tapi kemudian gini, kan tertarik ke Indonesia, dan ke Indonesia kan gitu. Nah, kemudian tertarik kepada orang Muslim. Apakah juga jangan-jangan Miss Miko ini juga pengen login atau masuk Islam atau bagaimana ini? Bentar, tak tanya yang pertama dulu kali ya, yang apa tadi? Rata-rata orang Jepang ya. Oke. Miss Miko, how about the Japanese people in the
average of Japanese people, they don't have religion, Mm. or they have religion, or maybe they don't have religion but they believe something, yeah, like something powerful Don't like that. exist. Okay, yeah, I think. Yeah, in my research, Japanese 60% of Japanese people don't have religion. Any religion. 60%, 60% Yeah. tidak beragama. Oh. No, so that's including me. Oh, yeah. I don't have any religion. And then the next one is Shinto. Shinto? Yeah. Mhm. Yeah, but it's I don't know how much. Oh yeah, how yeah, yeah. many percent. Shinto is original from Japan, ya. Yeah. Yeah. That, what's next question? Udah gitu ya. Berarti agama Shinto atau? Shinto. Oh, Shinto itu termasuk agama juga kalau Shinto sana? tuh agama asli Jepang, Mas. Oh, oke. Shinto is belief in what, Miss? I'm not sure. Oh, you're not sure. I never learned it. Oh iya, iya. Yeah. Tadi yang kedua tentang Kelihatannya Shinto tuh nyembah matahari ya. Oh, Kalau nyembah nggak yang salah, nyembah iya. matahari itu. Kalau nggak salah. Makanya bendera Jepang kan bulat. Iya. Itu bisa mungkin kepercayaan Mas Hadi ya Iya, iya. tentang Jepang, bagaimana Shinto itu berkembang di sana kan gitu. Hmm. Yang kedua tadi Bu Kiki tentang tertarik dengan orang Muslim di sini. Kan tadi dikatakan bahwa orang Indonesia itu baik-baik, kemudian saling berbagi kan dengan yang tidak mampu. Apakah juga ingin belajar tentang Islam juga atau jangan-jangan juga pengen masuk Islam atau? Oh iya, iya. Miss Miko, you are now is interested in Islam, in Muslim people. Yeah. So, do you also interested in studying Islam? Yeah. Study yeah, about I do, Islam? I do. Yeah. And maybe someday you can, like Elma, Be you Muslim? yeah, convert to Islam maybe. I was thinking, to be Muslim, but I don't know. I don't have like confidence Oh. to follow every single rules. Maybe you need more study, yeah. Yeah. You, But I'm really excited about learning Islam. So maybe like just studying is okay, but being Muslim is kind of complicated issue. So especially in Japan, Oh, like yeah, if yeah, I wear a hijab, like my friends will be like, oh why? Like why are you wearing hijab? So yeah. maybe. But you yeah. just wear it. It's okay. Yeah, I know. But yeah, because like rare people. Oh iya. So yeah. Iya. Jadi di sana tuh kan masih jarang ya yang Muslim. Dia sih tertarik belajar Islam tuh dia tertarik. Tapi kalau untuk masuk Islam dia mungkin masih berpikir ini sesuatu hal yang complicated sekali gitu. Mungkin dia masih belum percaya diri dan dia masih berpikir bagaimana nih tanggapan teman-temannya seperti itu. Kalau dia tiba-tiba pakai jilbab apa? Ini ngapain nih Miko nih gitu. Seperti itu. Mungkin butuh proses ya. Yeah, you need butuh more proses, process to learn about Islam ya. Yeah, but actually I went, so after coming back from Indonesia, I went to a mosque, I visited mosque sometimes like once a week. And yeah, I learned how to pray. And also I got books about the thing you like Muslim cannot do and can do, like halal and haram, and haram. Yeah. And so I try to be sophisticated about Oke. Yeah. Nah, dulu waktu habis dari pertama kali ke Indonesia, jadi di akhir 2003 itu kan dia kembali ke Jepang. Nah, di sana tuh dia jadi sering mengunjungi masjid, jadi kayak seminggu sekali. Seminggu sekali datang ke masjid, ngobrol-ngobrol sama Muslim yang di sana. Kan banyak mahasiswa Indonesia juga. Nah, itu dia mulai bertanya-tanya tentang Islam. Kemudian dia juga dapat buku. Dia dapat buku tentang apa yang boleh dilakukan oleh Muslim, apa yang enggak, halal haram dan lain sebagainya. Jadi dia juga belajar dari situ. Belajar sholat juga. Oh, belajar sholat juga. Iya. Belajar sholat juga. Jadi dia di sana ya pernah ikutan sholat gitu. Seperti itu. Atau pernah ikut kajian juga di sana? Atau mungkin kan kalau kajian kan lebih mendalam tentang Islam itu kan?
Have you ever joined the Muslim class maybe in Oh Japan? yeah, in university. Yes, I do. Oh, in university Oh, yeah. or in the mosque? No, just in university. Oh, just in university. Is it subject of your university? No, my major is education, Yeah. English education. So I have to take extra as extra. courses. So. Who is the teacher? Who is the lecturer? He is a Japanese guy, but he's been Egypt Egypt, to yeah. study Islam. Yeah. So yeah. He is Muslim. No, he's not Oh, Muslim. oke. Jadi dia juga ikut kelas tentang Islam. Jadi mungkin budayanya aja ya, karena yang ngajar ternyata orang Jepang yang dia sudah beberapa lama tinggal di Egypt, di Mesir. Dari pengalaman itu dia mengajar tentang Islam, tapi dia belum Muslim. Oh. Gitu. Jadi baru ikut kelas itu. Iya, iya. Kalau di masjid kelihatannya belum. Kemarin sih pernah cerita ke saya gitu, dia belum bisa ikut kelas yang di masjid karena hari Jumat. Nah, di hari Jumat dia ada kuliah. Wah, benturan dengan kegiatan Iya. lain itu ya. Ya, Mas Aldi, ada sesuatu yang mau ditanyakan ke Miss Iya. Ike? Mungkin kan ini sudah berapa lama berarti di Indonesia belajar Islam juga? Udah berapa lama dari yang dulu pertama? Dari yang dulu. Maksudnya gimana nih? Di Indonesia sendiri. Sekarang tuh. yang kedatangan kedua ini. Yang dulu berapa? Oh, how long you've been in Indonesia? In the first time you come here and the second time? Okay, the first time is 3 minggu. Ya. 3 minggu. Dan Iya. sekarang 1 bulan. Iya. Satu bulan. Nah, itu berarti di sini sudah ya cukup lama ya. Berarti apa perbedaan mungkin suasana atau mungkin makanan yang kalau di Jepang kan kita tahu makanannya kadang ada yang mentah, ada yang itulah. Di sini kan semuanya matang lah. Itu kira-kira terkejut juga ada dengan budaya di Indonesia gitu. Oh, have you do you have culture shock in Indonesia because the food maybe it's very different, and in Japan maybe you eat raw food, and here all cook. It's maybe. fried. Everything's It's fried. Oh, Yeah. everything fried. Ya, dia terkejut sama itu, semuanya digoreng. Yeah, everything Yeah, yeah. golden. Goreng. Yeah, but actually, I didn't get any surprised about the food, but about the life of Ya. in Indonesia is kind of surprising. Yeah. For example, the first thing that I surprised was when I was on a taxi. There is one children that's trying to come up to me and like showing like this. Yeah. Then she had a newspaper. Then Yeah. I didn't get it. Yeah, So yeah. I was like, why there's children, like Yeah, yeah, really yeah. little children, like 3 years old, and that's so dangerous. But then I asked the taxi driver, and he said it's she is trying to get money and trying to get the newspaper from me. So yeah, that's surprising. Oh iya iya. Jadi kalau untuk makanan sih dia nggak terlalu kaget ya, karena ya udah gitu kan. Tapi yang dia kaget itu sama culture-nya. Yang paling dia kaget pertama itu adalah ketika dia naik taksi, kemudian ada seorang anak menghampirinya dan mengacungkan 2 jarinya gini dan bawa koran. Oh. Nah, kayak gitu. Lah dia pikir, hah, kok seperti ini gitu. Kok ada anak kecil di jalan, ini kan berbahaya sekali. Gitu. Lalu dia bertanya ke drivernya. Ternyata oh dia sedang cari uang. Seperti itu. Kalau di Jepang nggak ada ya? Yeah, there's no one like the children in Japan ya. Oh. Miss Mika ini sebelum ke Indonesia pernah nggak ke negara lain? Oh, have you ever go to another country Yeah, before I in have. Indonesia? Yeah, I've been to America, Connecticut, and also Canada, Vancouver. Oh, America in what city? Connecticut, but actually next to by New York. Oh, dia pernah ke Amerika di Connecticut yang dekat New York sama di Vancouver, Kanada.
Ya. Terus perbedaannya antara di Islam Jepang, kemudian Indonesia, sama di luar tadi di Amerika tadi ya, di USA itu seperti apa? Okay. Do you know the difference between Islam in Indonesia, in Japan, and in America and Canada, maybe? About Islam? Yeah. I haven't met any Muslim in America and Canada. Oh yeah. Maybe my Jepang. places I was in is no No, or Christian, rare. just Christian, yeah, Christian. just Christian. Yeah, my host family in Canada was Christian, so yeah, when they eat dinner, they like doing like holding their hands and then like Oh yeah. yeah. Jadi di Kanada sama Amerika dia nggak nemuin orang Islam kayak gitu, jadi ya nggak bisa bandingkan gitu. Kalau dulu host family-nya tuh Kristen, jadi dia kalau makan itu ya berdoa dengan ala mereka. Iya, iya. Kalau di Jepang, Islamnya di Jepang? How about Islam in Japan? Islam in Japan. Yes. To be honest, there is a kind of negative image because of the violence. Violence? Oh yeah. Terrorism. Terrorism. Oh yeah. So, and on the TV, there are a lot of Islam about terrorism, not about the good perspective. So, I think almost all Japanese people would think Islam is kind of dangerous religion. So, we must not talk about Islam. Oh. So, yeah. Oh iya. Oke. Yeah. Jadi kalau di Jepang itu ada stigma negatif tentang Islam seperti itu. Jadi kayak Islam itu identik dengan kekerasan, terorisme, ya seperti itu. Jadi ya kemungkinan sebagian besar orang Jepang itu berpikir bahwa Islam itu adalah agama yang berbahaya. Seperti itu. Tapi Mika sendiri apakah percaya dengan stigma itu? Do you believe with that that they think about Islam from the television? Do you believe that? Yeah. For me, I did because this is the only. I don't know. I didn't try to search about Islam. I just believed the TV. It was wrong, I think. And also, my friend said, yeah, like when I talk about Islam, they said, oh yeah, I think Islam is like. Is there any violence in Japan? Islam? What Islam? No, just in they another think country. about. Just the violence and the terrorism is the news from other country. So why the media say about Islam is identical with violence? Like the TV, the newscaster don't say like Islam is a bad religion, but they just broadcasted like this actual scene, like how to say, like terrorism is just shooting or like they're holding weapons and so yeah. Paham nggak, Mas? Jadi itu di sana tuh berita-berita miring tentang Islam tuh banyak, cuman nggak ada kejadian di Jepang. Jadi cuman yang pembawa beritanya itu tuh ya Islam tuh kayak gitu, terus ada scene tentang kekerasan, jadi mereka bawa senjata, kemudian menggendong-gendong senjata seperti itu. Tapi realitanya nggak ada realitanya. Dia dulu percaya bahwa Islam tuh kayak gitu, karena ya itu sumbernya salah satu-satunya ya media itu gitu. Dari teman-temannya juga dia dengar dari teman-temannya juga seperti itu. Tapi sepertinya dia salah gitu. Dia mengakui bahwa aku dulu salah nih percaya seperti itu. Kalau di Jepang kan tadi stigma negatif tentang Islam kan gitu kan. Kemudian sekarang misalnya ke negara kita Indonesia yang mayoritas Islaman gitu. Nah, kira-kira ada stigma seperti itu terbukti enggak itu, Mas? Okay, you used to have negative thinking about
Islam. sadly, yeah. But now after you came to Yeah. Indonesia, Yeah, it's completely changed. the most Yeah. The most, mostly the most, people in Indonesia is Islam. yeah. So you change your mind. Yeah, of course, of course. Iya, dia berubah pikirannya. Tentang Islam itu ya. Iya. Yang awalnya itu negatif, sekarang mungkin juga bisa mengerti tentang Islam yang sesungguhnya kan gitu. Yeah, you know, your thinking about Islam is now is changed. Changing, yeah. Then in my SNS, social media, Yeah. I try to post about Islam Oh iya. Iya. so that I can change my friends' mind. Oh iya. Iya. Jadi dia sekarang pikirannya udah berubah nih tentang Islam. Jadi dia beberapa kali posting tentang Islam di sosial medianya supaya pikiran teman-temannya yang negatif tentang Islam tuh berubah. Nggak beresiko posting tentang Islam, padahal kan belum masuk Islam kan gitu kan. Is it not if you post about Islam in your SNS, is it not highly risk for you because you are not Muslim? So how your friends thinking about you like that maybe? Yeah, some of my friends reacted like positively. So, that's the real, Islam. I didn't know that. Thank you to sharing me. So, yeah, there's no negative comments. No negative comment ya. Yeah. Nah, jadi nggak ada negatif komen. Jadi teman-temannya setelah lihat sosial medianya dia itu, oh ternyata Islam tuh seperti itu ya. Makasih sudah ngasih tahu kami seperti itu. Kampanye Islamnya. Iya. Nanti sebelum rekode mungkin ada pesan tentang Islam yang di sini itu seperti apa, kemudian di Jepang seperti apa, biar nanti teman-teman Miko ini juga akan sadar tentang bagaimana Islam yang baik kan itu kan stigma negatif muncul. Do you have notes or message to people here and also Japan about actually Islam is like what? Okay. Yes, I think, in my opinion, Islam is the most logical, reasonable. How to say it? Reasonable, okay. Reasonable to believe in. So please don't believe on TV or social media information. Just please study about Islam by book or anything. Okay. Jadi dia Islam itu sebenarnya tuh agama yang paling logis dan paling reasonable gitu. Jadi teman-teman kalau itu jangan terlalu percaya sama TV yang mungkin tadi menjelek-jelekan Islam, tapi ya belajarlah langsung tentang Islam. Oke. Miss Mega katanya bisa bahasa Indonesia. Coba sepatah dua kata-kata tentang bahasa saya. You can speak Indonesia. Maybe you can speak little. Just introduce myself. Introducing. Oh yeah, it's okay. Okay. To the camera. Okay. Halo, nama saya Mika. Saya dari Jepang, Tokyo. Umur saya 20 tahun. 21 tahun. Saya belajar bahasa Indonesia di sini dan saya bekerja di Jakarta Office. Terima kasih. Langgar sekali. Iya. Saya kalah ya saat ini. Oke, Miss Mika, terima kasih. Bu Iki, terima kasih. Nanti kita akan sesi kedua tapi dengan narasumber berbeda. Kita akan belajar tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Sebelum itu kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional.
Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada sesi kedua ini kita kedatangan tamu lagi. Ini adalah Pak Kiai Johan. Nah, beliau ini termasuk pengasuh pesantren Progresif Fatimah Al-Amin. Iya, tepatnya di mana? Tempatnya di perumahan BPI Ngalian nomor Blok S 33. Nomornya itu seperti orang pikir 33. Iya. Nah, Mas Aldi, ini beliau ini pesantrennya itu yang tadi itu dihuni atau ditempati oleh Miss Mike sama yang kemarin siapa Pak Jan? Miss Elma. Iya. Nah, nanti bisa ditanya kenapa kok sampai tinggal di pesantren kan begitu. Nah, kira-kira apa Pak John? Kenapa kok sampai tinggal di pesantren? Sama Miss Mike. Iya, Miss Mike itu setahun sebelumnya datang ke pesantren. Beliau volunteer di pendidikan di Nasima, kemudian tinggalnya di host family. Kebetulan keluarga kami ditunjuk oleh Nasima untuk menjadi tempat tinggal. Kemudian seminggu tinggal di rumah, kemudian karena kami dekat pesantren, Miku ini kenalan dengan santri, terus nginep sehari di sana, nggak mau pulang lagi. Jadi sisanya 2 minggu itu full di pesantren. Ya. Dia betah di situ. Kemudian setelah 1 tahun berjalan, request lagi kontak Bu Kiki, istri saya, boleh nggak tinggal lagi di pesantren? Dia pingin 1 bulan tinggal di pesantren. Itu ceritanya Miss Miku. Kemudian Miss Elma dari Prancis juga sama. Dia volunteer di Nasima, kemudian dia tinggal di tempat saya. Dan kayaknya mereka semua itu senang itu tinggal di pesantren bersama para santri itu senang. Kenapa kok sampai mereka senang? Kan pesantren kan beda-beda ya sistemnya ya. Kalau di Fatimah Al-Alamin itu apakah ada program yang memang khusus untuk para orang luar negara tuh gimana? Program khusus sebetulnya tidak ada. Cuman mungkin karena seumuran kali ya. Karena kami kan pondok mahasiswi. Jadi sebagian besar itu kuliah semua jadi seumuran mungkin ya. Kemudian kita juga mengembangkan keterbukaan. Artinya kita menerima siapapun yang datang di pondok sebagai tamu itu sebagai saudara. Termasuk non-agama? Termasuk non-agama. Ya, kalau Miss Elma dia muslim ya. Jadi mungkin kita bersaudara sesama muslim, ukhuwah Islamiyah ya. Miss Miku ini bukan dari Indonesia, bukan juga muslim, belum beragama. Beliau kita doakan semoga mendapat hidayah. Kita bisa mengembangkan ukhuwah insaniyah. Sebagai sesama manusia, kita juga bersaudara. Nah, ini mungkin kaitan juga sama tadi yang jenengan ngomong Mas Anis. Islam yang rahmatan lil alamin itu apakah konsepnya juga seperti itu? Iya, kita berusaha ya. Kita berusaha semaksimal mungkin di Pondok Fatimah Al-Amin ini mengembangkan akhlak-akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi. Baginda Nabi mengajarkan bagaimana kita menyebarkan kasih sayang. Lah ini kita coba semaksimal mungkin untuk ditanamkan kepada para santri tidak hanya dalam pelajaran diniyah, tapi juga di dalam keseharian. Lah semoga saja melalui pengamalan itu mereka itu sehingga tertarik nyaman ditinggal di pondok itu. Meskipun
kayak Miss Miku itu belum punya agama ya, dia nyaman-nyaman saja tinggal di pondok dengan aktivitas kegiatan santri yang sangat padat itu. Iya. Kadang ikut ngaji juga, ikut ibadah sholat juga. Pernah nyoba puasa, Tapi zuhur minta izin minum karena haus. Tapi melanjutkan sampai maghrib. Puasa beduk berarti Mas. Ya no problem ya karena masih kemampuannya masih itu. Nah, Pak Johan, kan ini menarik sekali tentang kenapa kok orang luar itu datang ke Indonesia. Salah satunya tujuannya untuk belajar tentang Islam. Uniknya apa Islam di Indonesia itu? Dengan negara lain kan saya ada melihat Arab, pada Mesir kan juga Islam juga itu. Iya, saya melihat Islam di Indonesia ini sangat unik ya. Bahkan kadang-kala kalau kita percaya diri itu, kalau melihat Islam, lihatlah Indonesia ini. Karena di sini Islam itu dibawa oleh para ulama-ulama yang selain sanadnya bersambung kepada Rasulullah, juga sebagian besar mereka juga dari keturunan Rasulullah sendiri. Mereka melalui Wali Songo itu mendakwahkan Islam yang bisa menyatu antara syariah dengan budaya lokal di situ, sehingga kita bisa menyaksikan itu betapa keberhasilan Wali Songo itu berdakwah hanya dalam tempo 60 tahun itu bisa terjadi konversi massal masyarakat Indonesia yang semula tidak beragama itu atau animisme dinamisme menjadi memeluk Islam sampai hampir 100% tentunya pada saat itu. Ini tentu kita perlu mempelajari ini dan perlu meneruskan itu keberhasilan dakwah para Wali Songo dulu itu seperti apa, kita coba bisa menduplikasi itu. Artinya kasih sayang itu kita tunjukkan kepada umat manusia gitu ya, tidak hanya Islam saja kan itu kan? Kan kita kan juga rahmatan lil alamin kan bukan lil muslimin. Artinya kita juga harus bisa dirasakan kasih sayang umat Islam ini dirasakan oleh semuanya, semua makhluk Allah ya. Semua makhluk Allah. Dan itu kalau kita menyampaikannya dengan tulus itu dari hati akan ditangkap kepada hati. Karena manusia itu kan ibaratnya cermin ya. Kalau kita senyum ya yang tampak di cermin masa marah enggak. Nanti itu namanya jin itu ya. Kalau kita senyum ya di cerminnya senyum. Kalau kita marah di cerminnya marah. Lah orang lain itu seperti cermin itu. Jadi ketika kita dengan penuh ketulusan kita itu menganggap mereka saudara, mereka pun akan sama responnya dengan kita. Ya seperti itu. Kemudian tahapan-tahapan di dalam berdakwah itu sangat penting. Tidak bisa langsung orang yang baru mau mengenal Islam disuruh jilbaban. Nah, itu akan nanti takut dia dulu ya. Dan termasuk ini misi Mega juga, artinya Pak Johan juga punya misi untuk berdakwah, kemudian menjadikan orang yang belum Islam jadi Islam. Berdakwah ya, tapi saya tidak punya kemampuan untuk menjadikan orang itu Muslim ya, karena itu given ya, itu adalah hidayah itu dari Allah. Jadi kita yang bisa kita lakukan itu adalah ikhtiar itu ya. Itu menyampaikan agama Islam, nilai-nilainya terutama. Sedangkan hidayah Allah kepada mereka itu wewenangnya Allah ya. Kita itu di luar. Jadi kalau kita menargetkan ya nanti malah nggak tulus. Ya kita menerima mereka saja sebagai manusia yang mau jauh sekali datang ke sini, putri lagi ya. Saya membayangkan kalau anak saya misalkan di Jepang atau di Amerika ada yang ngopeni di sana kan ya saya seneng ya. Ya saya juga memperlakukan Miku atau mungkin Elma ya, seperti itu, saya anggap anak sendiri ya. Elma ini anak nomor 1, Miku anak nomor 2. Anaknya jadi 4. Tentang nilai-nilai Islam tadi ya. Tadi kan Miku juga mengatakan bahwa ada kesamaan nih antara mungkin nilai-nilai kehidupan di Jepang sama di Islam gitu. Iya, saya tadi mendengar itu menarik sekali ya. Saya melihat tadi Miku itu memberi garis bawah tentang orang Jepang itu suka tolong menolong. Di Islam itu juga demikian ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi saya melihat itu mungkin dia menangkap itu ada di Indonesia, mungkin khususnya di lingkungan yang ia tempati ya. Karena saya melihat itu ketika Miku kan tempat kerjanya jauh ya. Para santri giliran mengantar dia ke tempat kerja. Ya. Kalau pulang karena memang searah ya saya jemput. Kadang dijemput istri. Mungkin dia menangkap itu sebagai tolong menolong yang tulus itu ya. Kemudian persaudaraan ya. Kita mengenal ada persaudaraan sama muslim, persaudaraan sesama bangsa ya, watoniyah, dan persaudaraan sama manusia, dan ini dilakukan dengan penuh ketulusan. Kemudian semangat apalagi toleransi mungkin ya. Orang Jepang itu kan orang yang toleran ya. Dan saya kira muslim di Indonesia itu juga sangat toleran ya. Sangat toleran dan semangat untuk menerima perbedaan, mencari kesamaan-kesamaan tujuan.
dan saling memahami satu dengan yang lain, itu saya kira mungkin kesamaan-kesamaan yang ada di Islam di Indonesia ini dengan mungkin yang dijumpai di Jepang itu mungkin ya, sehingga dia merasa nyaman kayak at home di Indonesia ini. Ini kan menariknya juga begini, Indonesia kan termasuk rujukan orang luar datang kan gitu kan, terkenal dengan ramah tamah, nyaman, orangnya baik-baik. Itu apakah nilai Islam yang sesungguhnya memang benar-benar seperti itu, kan harus juga ada bagaimana Islam juga mengajarkan itu, Pak? Iya, saya kira Islam sangat menekankan pada al-khair ya. Al-khair itu semacam etika atau suatu kebaikan yang bersifat universal. Seperti yang pertama terkait dengan kesetaraan, ya, kesetaraan. Kemudian yang kedua terkait dengan kasih sayang yang tulus gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan persaudaraan, kemudian toleransi, ya, kemudian tolong menolong, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian amanah, menegakkan keadilan, demokrasi atau syuro. Saya kira poin-poin ini diterima secara universal dan itu merupakan satu etika Islam. Iya. Itu yang kita sebut dengan khair itu, dan itu yang harus kita dakwahkan. Nah, dakwah itu untuk orang yang non muslim itu kita harus dakwah. Dakwah itu berarti kita itu seperti sales itu, Mas ya. Kita itu seperti sales yang menawarkan ini loh kebaikan yang bersifat universal dulu. Nah, baru nanti setelah seseorang itu tertarik kemudian masuk ke dalam Islam, baru itu kita beramar ma'ruf nahi munkar. Misalkan kita itu jadi kernet bis itu kan kita, ayo ini bisnya bagus, ini full AC. Kan kita tawarkan dulu ya, ini full AC, nanti ada wifi, nanti ada apa lagi? Ada musiknya, bisa karaoke dan lain sebagainya. Kita tawarkan ya dengan baju rapi, dengan bahasa yang santun. Orang terus ngeden-ngedeni orang gitu kan ya. Nah, nanti setelah orang itu mau masuk ke dalam bis, kemudian membeli tiket, nah, baru kita jelaskan tata tertibnya ini. Ini kamu nggak boleh ludah sembarangan di sini. Kamu nggak boleh apa ya. Ini namanya amar ma'ruf. Kalau nggak boleh nahi munkar ya. Kalau amar ma'ruf ya kamu harus bayar dan lain sebagainya. Jadi setelah jadi penumpang itu baru kita menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita terapkan peraturan-peraturan yang boleh seperti ini, yang tidak boleh seperti ini. Saya kira itu tahapan-tahapan seperti itu penting ya. Berarti dakwah itu secara langsung begini ya Pak Juan, itu tidak ada larangan atau anjuran. Intinya dakwah yang memberikan pengetahuan tentang Islam yang sifat yang universal, dan nilai yang universal yang orang lain itu menerima. Ya seperti tadi tolong menolong kan, orang Jepang pun yang tidak beragama menerima dia tolong menolong. Demokrasi misalkan. Bagaimana syuro ya, musyawarah suatu untuk memutuskan suatu masalah. Yang dimaksud demokrasi bukan demokrasi liberal seperti itu ya. Demokrasi yang dalam konteks syuro. Kemudian sikap amanah, tanggung jawab. Kemudian kasih sayang. Saya kira nilai-nilai seperti itu semua orang akan menerima. Dan itu kita sampaikan itu. Dan sampaikannya tidak hanya dalam kata-kata tapi dalam bentuk tindakan dengan penuh ketulusan. Karena yang namanya ketulusan itu ya intinya ya. Keikhlasan itu kan sebagaimana disampaikan Imam Ahmad Ibn Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Artinya amal-amal semua jenis amal itu seperti jasad. Kalau ikhlas itu ruhnya. Jadi jasad kalau tidak ada ruh kan ya kayak mayat kan tidak berguna ya. Tapi ketika ada ruh dia bisa berkembang, bisa tumbuh. Maka segala sesuatu ini di keikhlasan, ketulusan dalam mewujudkan itu. Ketulusan akan ditangkap oleh seseorang, dan seseorang itu mungkin akan tertarik. Sekalian dia diberi hidayah oleh Allah, tertarik ke dalam Islam. Nah, baru saat itulah kita ajari sholat. Larangan-larangannya seperti ini, itulah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau dakwah yang ini Mas Adi, dakwah yang kasar, yang mengejek, yang itu apakah juga tidak sesuai dengan nilai Islam? Saya kira tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Orang malah takut itu. Orang malah takut karena mengejek itu kan tidak ada nilai-nilai Islam mengejek ya. Kita malah dilarang itu untuk la yaskhur qaumun min qaumin ya. Bisa jadi yang kita ejek itu lebih baik dari kita. Ya, kita nggak boleh itu mengejek. Ya kita mendakwakan al-khair tadi itu, nilai-nilai universal kebaikan yang terutama kepada orang beragama lain ya. Dan ini mungkin kan yang jarang kita lakukan juga kan. Kadang tadi yang dikatakan oleh Miko juga kan, dia melihat Islam di media seperti itu kan, penuh kekerasan dan sebagainya. Negatif ya. Stigma negatif seperti itu kan, kita juga harus
Mengkampanyekan ya. Mengkampanyekan kayak ngopi ini kan juga mengkampanyekan Islam yang Islam ramah ya. rahmatan lil alamin juga kan. Ya memang Islam menghadapi fitnah yang luar biasa. Memang ini kenyataan ya, kita di fitnah seperti itu. Saya kira jawabannya ya melalui perilaku kita saja. Karena orang non-muslim itu tidak akan tertarik untuk membaca Al-Quran, saya kira. Yang bukan akademis ya, apalagi hadis ya, yang orang awam lah ya, yang bukan orang akademis yang mau meneliti Islam. Mereka akan melihat dari perilaku kita itu loh. Orang Islam itu seperti apa sih? Akhlak kita itu ya. Kalau ternyata kita bengak-bengok, kita kasar, itu mereka datang ke sini, oh ternyata betul yang dipublikasi di media. Tapi kalau ternyata kita itu memang mengamalkan ajaran Islam untuk santun, untuk berakhlak, untuk menolong orang dengan tulus, bersaudara dengan tulus, welcome, ya. Saya kira mereka akan di pikirannya akan ada kontradiktif. Beritanya kayak gini, kok aslinya kok kayak gitu, kayak nggak cocok gitu ya. Kan seperti itu. Jadi mereka belum akan baca Quran itu nanti. Baca Quran kalau sudah tertarik baru dia akan penting baca. Bagaimana itu melihat perilaku. Muslim itu seperti apa? Kalau kita ternyata menjustifikasi itu, malah kita kasar ya berarti benar itu kan berarti. Fitnah itu benar kan itu ya. Berarti benar itu, memang kasar itu kan. Ya, itu yang harus kita hindari. Berarti memang akhlak itu adalah bagian yang paling perlu untuk diseriusi oleh kita sebagai kaum muslim. Karena Nabi Muhammad sendiri kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itulah yang harus kita jadikan motivasi. Bagaimana kita meningkatkan kualitas agama kita dalam konteks akhlak ini. Apalagi sekarang mungkin banyak ya orang mungkin ibadah ritual dan sebagainya, tapi kemudian akhlaknya kepada sesama itu terkadang kurang gitu loh. Iya, karena tadi itu, karena mungkin dari ketulusan itu, ketulusannya itu mungkin masih kurang dilatih sehingga tidak tumbuh tuh amal itu menjadi amal-amal Islam itu menjadi amal-amal iman, kemudian menjadi amal-amal ihsan. Kalau sudah bisa tumbuh seperti itu, tentu kan akan mewujud sendiri akhlak itu. Ini kan bukan menjustifikasi, cuman seringnya kadang kita menemui seperti itu juga. Iya, mungkin kuncinya di keikhlasan itu. Artinya kita sendiri ya, kita nggak melihat orang lain ya. Mungkin kita sendiri, saya sendiri lah katakanlah. Ketika saya tidak bisa tumbuh akhlak saya, hanya sekedar STMJ istilahnya, sholat terus tapi maksiat jalan itu. Ya, sholat terus tapi seneng maksiat gitu kan ya. Padahal sholat itu berarti bisa jadi di dalam sholat itu kurang ketulusannya. Ketulusan kita kepada Allah itu kurang. Hanya sekedar gugur ke kewajiban dan lain sebagainya, atau ada motivasi-motivasi eksternal biar cepat dapat judul atau cepat lancar kerjanya dan lain sebagainya. Memang untuk awal-awal motivasi sih oke-oke saja sih, tapi kalau terus-menerus kan masa sih tidak berkembang ya. Jadinya dengan ketulusan itulah nanti kita oleh Allah akan dikembangkan itu ya. Apa namanya itu, karakter kita itu akan dikembangkan oleh Allah. Itu bagian dari pendidikan Allah. Seperti itu saya kira ya. Jadi menurut saya kuncinya pada ketulusan, keikhlasan itu. Jadi hati kita bagaimana kita itu dalam beramal itu betul-betul motivasi kita itu untuk lillah itu ya. Lillah. Meskipun itu ada proses ya, tidak bisa langsung, tidak bisa instan ya. Mungkin pertama mungkin kita berbuat karena mengharapkan yang sifatnya materi lah, ya. Karena misalkan sholat biar nanti ujian lulus itu kan mahasiswa. Ini tidak ada masalah itu untuk awal-awal ya. Nanti selanjutnya kalau sudah lulus beneran ya saya belajar. Niat apa itu namanya sholat ya, saya sholat tapi niatnya untuk mendapatkan pahala. Terus saya bekerja niatnya untuk mendapatkan pahala. Gajinya kan juga tetap dapat, kan tetap dapat. Kita dapat pahala, dapat gaji. Tapi selanjutnya pahala itu urusannya Allah, surga itu urusannya Allah ya. Kita dalam berbuat itu tahqiqul ubudiyah wal qiyam bi wadhaifir rububiyah. Jadi kita dalam berbuat itu semata-mata memposisikan diri kita sebagai hamba. Hamba itu bahasa Jawanya apa? Kawulo itu bahasa jelasnya kan budak. Budak itu kan kita bekerja ya nggak punya hak gaji dong, kita dimiliki lah ya. Kalau gaji itu kan karyawan ya. Kalau budak itu kan kita dimiliki. Jadi kita berbuat saja emang sesuai majikan ya. Itu ya sesuai apa yang dikehendaki majikan kita berbuat. Jadi kita nggak usah melok-melok punya surga, punya pahala, itu kan urusannya Allah ya. Dan mungkin kalau gambaran seperti tadi ya, majikan dan budak kan juga, kalau kita bayangannya kan majikan mungkin yang seperti apa, cuman kalau Allah kan pasti juga majikan yang paling pengertian juga. Kan? Paling pengertian. Kita kan harus meyakini itu juga berarti. Iya, makanya dengan ada satu tips dari ulama itu yang cara yang paling mudah untuk kita coba untuk mencapai derajat ikhlas yang tinggi itu dengan syukur. Jadi kita menjadikan rasa syukur itu sebagai motivasi di dalam melakukan aktivitas apa saja. Misalkan mau ngopi gini, kita ingat ya Allah ini kopi ini kayaknya rasanya manis nih, misalkan kita minum. Bismillahirrahmanirrahim.
Gitu. Terus disyukuri gitu ya. Iya, kita mensyukuri kenikmatan. Sebelum minum itu kita mensyukuri alhamdulillah disuguh. Bentuk rasa syukur itu kita minum gitu. Termasuk kita ketemu Pak Johan ya. Kita ketemu ini ya, mungkin kita perlu mengingat ya Allah, saya diberi kesehatan oleh Allah ya. Dengan juga bisa hadir di sini saya mungkin dalam wujud kesehatan yang diberikan oleh Allah itu mungkin juga berbagai macam anugerah kesempatan itu kita ingin ya berdakwah kecil-kecilan lah seperti ini ya. Semoga punya dampak yang besar kan gitu ya. Iya kan motivasinya rasa syukur itu. Saya tidak motivasi diberi amplop, itu kan masih bentuk materi atau saya mungkin berharap dimasukkan surga dan sebagainya melalui ini. Tapi ya ini semacam rasa syukur saja sih. Kita syukur ya, kita bersaudara, kita bertemu di sini, ada kesempatan apa namanya ini, kita berbuat. Seperti hanya ada Miss Miku, Miss Elma di tempat saya bersyukur aja ini. Alhamdulillah kok mereka seperti menghidupkan suasana di keluarga kami gitu ya. Jadi kita bersyukur saja. Semoga melalui syukur itu Allah berkenan itu untuk meningkatkan apa itu namanya ketulusan kita itu. Jadi motivasi kita itu semata-mata dalam rangka rasa syukur. Yang makomnya itu harus dinaikkan gitu ya. Yang awalnya itu mungkin tadi karena materi, karena kemudian gaji. meningkat, ingin dapat pahala saja lah, tidak mikir materi. Saya yakin kalau syukur motivasinya itu kan dapat semua juga ya. Pasti Allah pasti dapat pahalanya, pasti dapat surganya, pasti dapat Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pak Johan, Iya. tadi kan ada Miss Elma itu kan sudah mu'alaf, sudah muslim. Kemudian Miss Mika kan belum kan gitu kan. Iya. Pandangan jenengan tentang lakum dinukum waliyatin bagaimana itu? Iya, lakum dinukum waliyatin. Miss Ilma pun sebetulnya berbeda dengan saya karena kita madhab Syafi'i ya, kebanyakan muslim di Indonesia, beliau madhabnya Maliki. Tapi saya persilahkan aja enggak apa-apa. Ya, misalkan sholat tidak kunut atau tidak sedekap ya, ini. Saya persilahkan aja, memang dia sedang belajar madhab tersebut, tidak harus melu ikut-ikutan kalau saya. Apalagi Miss Miku yang belum muslim itu ya. Ya, lakum dinukum waliyatin ya, apa yang mereka artinya ya apakah harus menghormati agama orang lain atau bagaimana? Itu kan agama. Kadang kan kita memahaminya kayak bisa karep-karepmu, kayak lebih ke negatif gitu loh kan. Lakum dinukum waliyatin sebetulnya enggak sih menurut saya itu. Lakum dinukum waliyatin bukan terus karep-karepmu agamamu. Saya kira itu semacam Toleransi itu. saya punya keyakinan kebenaran, jenengan juga mungkin punya keyakinan kebenaran. Coba biar nanti Allah yang menghakimi mana yang benar. Saya yakin dengan kebenaran saya. Tapi bisa jadi punya saya benar, apa namanya? Ya punyamu ada yang benar, punya saya ada yang salah. Bisa jadi punya saya ada yang benar, punya dia ada yang salah. Tapi mari kita serahkan pada Allah yang untuk menghakimi itu. Jadi ada nilai intrinsiknya, ada nilai sosialnya. Nilai internal tentu kita meyakini kebenaran kita yang kita amalkan kebenaran yang absolut. Ya, itu kan harus itu kita masuk ibadah nggak yakin kan ya? Kita yakin yang kita amalkan itu yang benar. Tapi kan internal tidak harus kita bawa keluar. Nah, ketika kita keluar ke arah sosial, ya kita harus toleransi itu. Kita menghormati, bisa jadi dia benar. Bisa jadi yang benar saya. Kan itu dalam konteks sosial. Ada nilai kebaikan juga di agama lain, walaupun mungkin secara absolut kita yang paling benar. Iya, tapi bisa jadi ada yang contoh misalkan ya di Jepang itu saya juga di Prancis itu mereka sangat menghargai waktu, sangat sekali menghargai waktu on time. Ya sebenarnya di Islam pun menghargai waktu, tapi di Indonesia kan. Iya, budaya kita kan masih ini ya masih ada waktu yang on the way itu kan. Ya, itu juga bagian menghargai waktu. Kalau terlambat itu kalau orang Prancis kata Miss Elma itu tidak sopan itu. Orang-orang terlambat janjian jam 8 misalkan, ternyata kita ketemu jam 8:15 itu dianggap tidak sopan. Tidak beretika misalnya. Harusnya itu jam 8:10 sudah selesai. Itu menurut. Tapi kan itu kan bagus itu kan ya. Kalau di kita malah kebalikannya itu. Jam 8 lebih 10 menit datang itu sudah kasih sekali. Tapi saya yakin yang Islam itu yang betul yang itu, yang waktu itu ya, menghargai kedisiplinan, sholat kan juga harus tepat waktu. Biar waktunya nggak sia-sia itu ya. Ya, kita saja yang belum bisa mengamalkan itu. Tapi kan orang di luar sana yang notabene non muslim ternyata sudah bisa mengamalkan itu. Di Jepang saya tanya juga mereka sangat menghargai waktu. Perancis sangat menghargai waktu. Orang Indonesia ini yang mayoritas muslim harus lebih-lebih lagi. Saya kira itu. Mungkin kita kayak terlalu toleransi sampai kelewat. Nah, saya yakin toleransi itu ya itu awal dari sosial. Ini kadang-kadang yang kurang dipahami ya. Jadi yang sifat internal dengan eksternal itu kan berbeda. Yang internal yuk kita yakin, tapi eksternal itu dimulai dari toleran dulu. Ada batas yang kita toleran ya sama.
nanti harus meningkat lagi, lebih dewasa lagi kan, inklusif ya. Kita mencari kesamaan-kesamaan. Mungkin ada kesamaan-kesamaan. Seperti tadi kan di Jepang ada tolong menolong, ada persaudaraan, berarti kan ada kesamaan itu. Nah itu kan inklusif. Nanti ke depan lagi kalau kita sangat memahami kawan kita yang berbeda tersebut, itu sudah nanti jadi pluralisme. Jadi pluralis itu artinya bukan terus semua agama benar, kita memahami, kita memahami agama orang lain. Jadi kita tidak harus cari kesamaan-kesamaan, sudah paham kok. Dan mungkin nanti juga ada kayak akulturasi juga kan, budaya kayak di Masjid Agung kan juga akulturasi budaya juga kan di arsitekturnya itu kan. Misal seperti itu kan juga ada kesamaan. Arsitekturnya kan ada menduplikasi Yunani, Eropa, Yunani dan lain sebagainya. Saya kira kalau betul-betul kita memahami itu, saya kira kita tahulah mana yang itu Islam jelas itu ya. Relnya itu kan jelas, kita nggak boleh melanggar rel itu. Tapi kan di jalan ini kan kita Hanafiyatus Samhah agama kita itu lurus tapi ya lentur gitu. Tidak kaku gitu. Gitu Mas. Berarti tatarannya itu kan kalau misalkan ajaran kita kan ada Islam, kemudian iman, ada ihsan itu kan ya. Iya, saya lebih memahami itu meskipun itu definisinya ada sendiri ya. Kita sudah paham definisi itu, tapi kita lebih memahami itu sebagai grade ya. Islam itu artinya kita mengamalkan amal-amal lahir dalam rangka taubat kepada Allah, dalam rangka continuous improvement atau takwa ya. Dan juga mengamalkan dua hal itu secara istiqomah, itu Islam. Ya, amal Islam itu berarti kita taubat, kita continuous improvement, memperbaiki terus-menerus, kemudian istiqomah. Kemudian iman itu artinya kita mulai mengolah hati kita agar bisa lebih ikhlas, lebih tenanan atau tasdik ya, lebih tenanan, sungguh-sungguh ya, meyakini kebenaran itu berasal dari Allah. Kemudian itu akan mendatangkan rasa tenang hati ya, atau nyaman, tumakninatul qalb ya. Nah kemudian Allah akan membimbing kita berharap pada Allah untuk membimbing untuk menuju kepada ihsan. Ihsan itu artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini yang ihsan yang tinggi ya, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau seandainya tidak bisa seperti itu, minimal apa? Allah melihat kita merasa Allah melihat kita, atau kita diawasi gitu ya. Kita muraqabah, kita merasa Allah itu mengawasi kita. Itu muraqabah. Kemudian dari situ nanti kita insya Allah akan dibimbing oleh Allah menuju ke musyahadah, kemudian ke ma'rifah yang tinggi tadi. Beribadah seolah-olah kita melihat Allah, itu kan ma'rifah gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu kan kita nggak mungkin untuk berbuat yang tidak baik. Iya. Di sendirian pun di kamar ya kita kan muraqabah kan kita tetap diawasi Allah. Ada uang yang itu bukan milik kita, tapi kan meskipun di saku kita kan bukan milik kita, nggak akan masuk ke bukan jajan. Jadi kita tidak mungkin umat Islam itu STMJ ya. Tidak mungkin kalau sudah masuk ke ihsan itu tidak mungkin STMJ sudah nggak ada. Kalau masih di Islam masih hanya mengamalkan agama saja, bisa jadi itu masih sholat terus tapi maksiat jalan. belum di-upgrade ya. Sampai ma'rifat ya. Iya. Mungkin kalau kata Al-Ghazali itu kan juga kunci ma'rifat itu mengetahui diri sendiri kan Mas Anis. Iya. Itu mungkin hampir sama dengan tadi kita rahmatan lil alamin, itu kan kita mengetahui bahwa diri kita itu juga manusia dan kita juga perlu memanusiakan manusia juga kan. Mungkin seperti yang dilakukan Kiai John bahwa tadi kayak Miss Elma dan Miku itu kan juga diperlakukan sebagaimana kita juga memperlakukan saudara kita, diri kita sendiri. Kan kita memang diperintah untuk bersaudara ya. Kemanusiaannya muncul kan Mas Aldi ya. Iya, enggak hanya mungkin sama muslim tapi juga sama muslim, sama manusia. Senegara dan sesama manusia. Saya kira itu perlu tidak hanya jadi slogan atau jadi, tapi harus betul-betul dirasakan. Dan diimplementasikan ke hidup kita juga. Nah, Pak Johan, ini terakhir pertanyaan tentang Islam. Ada kalau nggak salah tokoh masjid itu kan mengatakan bahwa ketika aku ke barat itu saya melihat nilai Islam itu dijalankan. Misalkan bersih, disiplin tadi, tepat waktu. Tapi ketika aku datang ke negara timur itu malah nilainya itu tidak sesuai. Itu gimana Pak Johan? Itu kan sekarang ya, sekarang. Tapi kan kita nggak adil sebenarnya menjustifikasi seperti itu. Kalau kita melihat rentang sejarah itu, Islam juga sudah pernah mengalami yang seperti ini, seperti orang Eropa di zaman abad 8 sampai dengan abad 15-16 itu Islam itu ya seperti negara yang hebat itu kayak Amerika, Uni Soviet itu ya Abbasiyah, ya Turki Utsmani, ya Safawiyah dan lain sebagainya. Mereka ya lebih beradab daripada orang-orang Eropa saat itu.
Artinya kita nggak bisa menjudge sekarang. Kalau sekarang memang kondisi umat Islam kan habis terjajah, kondisinya memang sejak abad 18 ke sini kan umat Islam kan terjajah lama. Baru mencoba bangkit dari kemiskinan. Sedangkan orang-orang Eropa sudah jauh meninggalkan kita. Jadi ini tentu peradaban ya? peradaban itulah yang membuat mereka itu bisa mengamalkan Islam dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka, kayak kebersihan, kedisiplinan, keteraturan, demokrasi dan lain sebagainya. Saya kira umat Islam kalau misalkan bisa bangkit dari ketertinggalan ini, mereka juga akan bisa menata dirinya dan bisa lebih mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Ini harus menjadi semangat umat Islam untuk mengejar ketertinggalan itu. Ya, saya kira tidak bisa dijustifikasi Islam itu jelek, tidak. Karena dulu pun ketika Islam di atas sebagai pemegang peradaban dunia, ya orang Eropa itu belajar ke Islam dan sanitasi dan lain-lain juga mereka belum kenal juga. Mereka kan mendapatkan ilmu pengetahuan dari Muslim, dari Muslim itu. Abad 16, itu mereka masih menerjemahkan, menyampaikan kembali apa yang ditemukan oleh umat Islam sebelumnya di abad 13. Mereka menyampaikan kembali. Baru penemuan yang sifatnya itu baru di abad 19, abad 20, Einstein dan lain sebagainya, baru dia menemukan sesuatu yang memang karya orisinil orang Eropa. Tapi sebelum itu penemuan kembali apa yang sudah ditemukan Islam sebelumnya. Sebenarnya itu Islam itu termasuk pemegang peradaban Mas Adi. Iya. Nah, ini mungkin hari ini kan kita masih di bawah. Nah, ini perlu kita raih lagi peradaban kita yang dulu yang kebilang itu kan ya. Harus kita temukan benang merahnya, kita temukan sebab-sebabnya kenapa bisa seperti itu, bisa jatuh seperti itu. Kemudian kita mencoba untuk bangkit kembali. Nah. Bukan lewat perang, bukan lewat apa, lewatnya perilaku gitu ya. Perilaku kita masing-masing dan kita tularkan kepada anak kita, kepada murid-murid kita, kepada masyarakat kita bersama-sama. Iya. Pak Johan, ini sudah habis waktunya. Mungkin ada pesan buat pemirsa tentang Islam rahmatan lil alamin. Ya, terima kasih Mas Anis dan kawan-kawan pemirsa semua di mana saja Anda berada. Saya bersyukur sekali pada kesempatan malam hari ini, kesempatan untuk berada di sini bersama dengan Miss Miku, juga sebelumnya Miss Elma dan Bu Kiki. Semoga kehadiran kita bersama di sini semakin bisa mengeratkan rasa persaudaraan di antara kita semua dan juga menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita semua, sehingga kita ketika selesai sholat itu betul-betul apa yang kita dapatkan di dalam sholat berupa kedamaian, kasih sayang dan lain sebagainya, cinta, itu bisa kita sebarkan sebagaimana diilustrasikan dalam gerakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menyebarkan Islam, rahmat itu ke seluruh. Demikian saya kira. Terima kasih Pak Johan, Mas Aldi, terima kasih sudah menemani Ngopi. Pemirsa Media TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, banyak salah, banyak gelap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.